Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an azilla aw udilla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala aliyya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wasiyan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Lakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati billah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat ini setelah tidak tahu berapa ya, 1 tahun dari mulai sebelum COVID. Okay. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah dengan kehadiran kita bersama di tempat ini sangat terkait dengan kerutinan yang untuk menghadiri majlis ini. Yang majlis ini saya dari dulu diminta kajiannya tentang tasawuf, bersih hati. Maka apa yang saya sampaikan sudah tentu sangat berhubungan dengan selamating hati, qalbin salim ya. Bicara tasawuf tidak bisa lepas daripada Anda mengenal istilah al-muhlikat wal munjiyat, apakah tidak? Al-munjiyat hal-hal yang menyelamatkan kita, amal-amal yang menyelamatkan kita. Sementara ada al-muhlikat, amal-amal yang justru menghancurkan diri kita sendiri, walaupun itu bentuknya ibadah. Walaupun bentuknya apa? Ibadah. Karena Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Di akhir surat 2 Al-Kahfi. Perhatikan, maka barang siapa bisa berharap sowan ing ngarsane Gusti Allah, bertemu dengan Allah, ini paling enggak
dapat ridho Allah. Lebih di atas lagi kalau ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah ini ya seperti Rasulullah dengan Allah ya sudah tentu selalu ya. Katakan minal muqarrabin, itu adalah orang-orang yang selalu sowan ing ngasani Gusti Allah. Kalau kita ya bahwa ridho nih, ukurannya dapat ridho apa enggak? Kalau ya aman-amanan sholih, jelas. Wala yusyrik bi ibadati rabbi. Ada bahasa wala yusyrik bi ibadati. Karena baru dinamakan ibadah kalau itu yang nyembah orang Islam itu ibadah. Jangan Anda mengatakan non-Islam menyembah Allah disebut ibadah. Karena non-Islam yang jelas sudah tentu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ya. Pasti sudah. Karena yang mengisahkan Allah ya cuma Islam. Islam ini kiri. Kelupaan sibghatullah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi sibghahnya adalah terkait dengan kita ini disebut orang yang beribadah. Jadi jangan mengaku non-Islam mengaku ibadah karena dia telah menjalankan hal yang tidak menyenangkan Allah. Paling tidak senang Allah disekutukan. Sekutukan ada bersifat jali, terang-terangan. Dia buktinya menyembah selain Allah. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah batu. Itu jelas-jelasan itu. Sangat terang-terangan itu. Mengaku ini ijen dewi ahad ya. Mau nurewangi bareng. Nah, itu sudah jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu. Sementara juga namanya syirik khafi. Syirik khafi ini justru yang menjalankan siapa kalau bukan wong Islam ini. Itu bukan jali tapi khafi. Yaitu orang Islam sendiri yang sudah dalam kesehariannya selalu disebut ibadah. Sehingga kemudian kalau sudah Allah nggak senang, dia tetap nggak senang. Karena disekutukan dengan syirik khafi. Hanya karena pamer, riya, sum'ah, merasa bangga diri. Ya, ujung-ujungnya ya mesti sok menyombongkan diri, ujung-ujungnya meremehkan orang lain. Kan begitu. Padahal dia seorang muslim, bukan muslim biasa. Bukan muslim biasa. Siapa yang pertama justru dihisab, bukan muslim biasa. Kata Rasulullah, awwalu man yuqda, itu justru adalah satu orang alim. Orang alim. Yang kedua adalah dermawan. Yang ketiga adalah mujahid. Ya. Tapi ujung-ujungnya kata Allah kepada si alim, kadzabta, kamu dusta kamu. Padahal sudah alim. Kadzabta, kepada si dermawan juga kadzabta. Kepada si mujahid juga kadzabta. Karena begitu Allah
berkata kepada si alim, "Mada amilta ya alim?" "Oh ya Allah, saya ngajar ke sana kemari. Tidak ada tempat bagiku kecuali ngajar orang." Kata Allah, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu bukan mengajar karena aku, karena supaya engkau dikatakan alim." Bayangkan, selesai. Kalau Allah bilang kadzabta, dapat apa tuh? Si Mujahid juga begitu sama, si Dermawan juga sama. Ini yang kemudian Imam Ghazali memasukkan dalam muhrikat yang besar. Maka jangan ada seorang merasa bangga diri dengan dirinya. Banyak kemudian orang gagal dalam bab ini, walaupun dimulai dia punya ilmu, kemudian alhamdulillah sudah mengamalkannya, sampai juga sudah ikhlas, masya Allah. Berangkat dari mulai pertama dia babat alas, akhirnya menjadi besar. Begitu bisa menjadi besar, ternyata perasaan diri muncul dalam dirinya. Ana wa ana, ana wa ana. Itu Ibu Abuya menyimpulkan memang semuanya berangkat dari berilmu. Jelas berilmu. Itu pun tidak cukup ilmu, harus beramal. Tidak cukup beramal, harus ikhlas. Terakhir, sudah ilmu beramal ikhlas, tetap al-khosyah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang banyak gagal ditakut. Karena kalau orang sudah memegang diri, maknanya dia sudah menyingkirkan Allah. Seorang pamer menyingkirkan Allah. Jadi ini kajian tasawuf ini memang dalam. Mudah-mudahan kita bisa menerima ya. Lepas di lapangan ya Allah, sekarang jadi fitnah agama di akhir zaman ini luar biasa ya. Apalagi begitu mudah kita terima dengan medsos. Iso tukaran kayak menurut gambarnya. Bisa kemudian namanya seorang yang dulu siapa tahu dia, nggak tahu siapa dia, waktu muncul di medsos ya. Muncul kemudian sudah menyatakan dia siapa. Cuma ngomong kasih dulu. Jangan ngomong nih. Tahu-tahu muncul dia, masya Allah, taruh kitab isi almari gitu kan. Muncul di medsos, almari ini kitab tok. Oh, ini aku bang alim. Nah, ininya ini, ya. Jadi ini yang kalau kita bicara tasawuf memang bersih di hati. Nah, bersih ini ada dari mana kita bisa bersih? Kalau tidak kita belajar dari orang yang bersih hatinya. Kalau sekedar ilmu, seorang bisa langsung pintar bisa ya. Tanpa guru pun bisa sekarang. Betul. Tapi seorang akan belajar dari seorang guru yang murabbi, akan dia melihat dia sebagai murabbi karena keteladanannya. Ini saja. Kalau belajar ilmu tanpa murabbi, ya, ilmu itu pada awalnya adalah iqra, bacalah. Jadi kalau namanya ilmu itu iqra, bacalah. Orang ya, tambah pintar membaca, tambah pintar ya. Itu kira dangak pun hidup. Nah, banyak membaca ya, pintar, dangak pun hidup. Dana. Makanya Allah bilang bismi rabbika. Dana. Wis apa? Bismi rabbika. Gitu. Tarik. Itu pun semuanya adalah tidak lepas kekuatan itu seluruhnya adalah dengan nama
Allah. Jadi harus gini, tarik gini. Dan nggak iso dilu ora. Terus sudah begini, tarik begini, garisnya harus datar. Itu baru namanya orang selamat. Kalau enggak, berarti mengenyampingkan Allah, mengenyampingkan Bismi Rabbika. Nah, di sini permasalahannya, maka mudah-mudahan kita kajian tasawuf ini, ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan tersendiri. Jadi beda ngaji hadis dengan sanad-sanadnya toh, apal sanati, wakeh, sampai hadasana aku dan apa-apa ada ya. Tapi kalau sudah ngasih tasawuf ini, masya Allah, ya. Dari kita bisa melihat orang itu dari dalam dirinya ada apa ya, kita nggak tahu. Ketika Rasulullah SAW bersama orang banyak, kalau Rasulullah sedang berjalan dengan sahabatnya, tidak mau Rasulullah di depan, belakang. Di depan, tidak mau di belakang, ya, di depan di belakang. Kenapa? Ini ngarep loh. Bingung itu wakai ya. Kita nggak tahu nih, kontrol kan di sini masalahnya. Oh, karena banyak pengikutnya, kontrol ya. Kita kan nggak tahu juga kan. Permasalahan di situ. Rasul ngajari begitu. Nggak mau Rasulullah dibuka sini di belakang. Karena permasalahannya sangat sensitif. Ketika banyak orang ngetut masya Allah ya, kontrol orang ini. Nggak tahu. Kembali pada orangnya kan. Dan pelajaran ini saya dapatkan dari Abuya ya. Ketika saya oleh Abuya dipanggil ke Malaysia dengan datangnya Abuya di Malaysia tahun 83. Ini satu contoh saja. Saya dipanggil sehingga saya ketemu Abuya di bandara dengan teman-teman Malaysia itu sebanyak 15 orang. Saya waktu itu pakai biasa celana, pakai ini, pakai safari. Karena saya dulu dari mulai dulu dakwah yang mana ya, itu celonoannya. Malah itu justru Abuya bilang bagus, kamu kayak orang banyak katanya. Iya. Begitu saya datang, teman-teman Malaysia itu masya Allah meninggalkan Abuya di Sopo, sing tekoi penasaran kok sampai Abuya ikut datang ke air. Wah ini berarti wong gede ini, akhirnya kemudian begitu kita datang, Abuya ditinggalkan 15 orang tadi itu gembruduk. Nah aku diuangin tekak demek manusia buri, manusia ngarep, manusia gitu. Ini satu contoh ya, mempelajari agar saya gak bergerak kan gitu kan. Lebih daripada itu ya marah, wajahnya merah dan suaranya waduh keras ya, ngono ya. Ini suaranya saya airport lungu kabeh. Jelas nak, duduk kamu. Duduk, mati aku. Jelas nak, iya enta Kiai Gabir, salah sama rat. Kamu Kiai gede kamu. Apalagi kalau kamu pakai surban gitu. Yusafihukan nas, orang bolak-balik tanganmu. Ya ikhya, nah, mazil taliban, selamanya kamu adalah santri. Selamanya kamu adalah santri. Nah itu, jadi sekarang saya ini ya dari dulu ya santri aja lah ya. Begitulah gambaran dari belajar tasawuf itu sampai di situ ya. Ini supaya jadi
kajian kita di sini ini memang diminta oleh rumah sakit oleh Mbak Yuli dulu. Karena kita sabu. Jadi saya contohkan guru saya mendidik saya aja lah diantaranya. Suatu saat kemudian Rasul Abuya dalam dakwanya berkeliling, yang bisa jadi tiap hari ini ya Allah 5 kali tempat didatangi, tidak ada waktu yang istirahat. Suatu saat bilang sama saya, ya nanti ya kamu ingat ada satu hari yang kosong, ada satu hari yang kosong. Saya tidak bisa memperkirakan itu bisa begitu. Nyata betul ada satu hari kosong, tidak ada orang undang, tidak ada orang undang. Kata beliau, alhamdulillah hari ini istirahat, tidak ada undangan sama sekali. Tetapi istirahat saya bukan istirahat di tempat yang ini, mari cari hotel yang termahal di Jakarta kan. Sehingga teman-teman semuanya disuruh pulang hanya mengajak saya. Hanya saya diajak untuk cari hotel sendiri dengan Abu ya. Saat kita dapatkan di HI, waktu itu hotelnya namanya Jakarta Pulau. Memang luar biasa. Beliau mengatakan nih, karena istirahat maka saya harus istirahat di hotel yang paling mahal untuk menghargai ilmu saya dari Allah. Ngono ya. Makanya harus mencari hotel yang termahal. Oh, untuk saya ya seumur-umur hotel kayak ngono. Ya, wong desa wong Lamongan di sana. Kalau hotel kayak ngono, masya Allah, ulap. Waktu itu sudah ada namanya suite room, kemudian masa mandi dalam kaca ya. Subhanallah. Saya sudah ngimpi-ngimpi karena tadi enak turun nih. Begitu. Nah, termasuk yang saya ingat itu, entah Betawi, entah mata sih. Kamu Betawi ya. Karena disuruh apa saja salah dong. Suruh buka gorden salah, menyalakan lampu salah, serba salah. Entah mata sih Betawi, entah Badawiyun entah. Udah. Setelah kita menikmati hotel seperti itu, yang saya kaget adalah justru beliau dawuh ya anzulillah. Kamu turun ya. Tashtari al-hasiren, kamu membeli 2 tiket. Ini hotel semahal itu, sudah beli tiket. Maksudnya apa itu? Makanya saya harus turun, dan ini di kawasan elit ini. Cari itu ya jalan ketemu Tanah Abang. Walhasil mungkin saya jalan mungkin jauh. Kalau saya sendiri kan waktu itu juga ya namanya ya jalan. Balik saya bawa itu namanya 2 tiket. Ya, saya aturkan aku ya ini. Naam Yahya narqud alal hasir ala sarir. Kita tidur di atas tikar bukan di atas ranjang. Oh. Terus kalimat terakhir ini luar biasa. Ya ihya dalam tufarriq bainadz zahabi wal madar fa anta insan. Kalau kamu sebagai seorang yang tidak membedakan antara apa? Emas dan batu krosok, baru itu namanya kamu manusia. Pelajaran apa ini? Pelajaran apa? Masya Allah ya. Di sini ya. Ini sekedar untuk mukadimah
terkait dengan pelajaran tasawuf, dan mudah-mudahan kita diselamatkan hatinya oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan awal surat Al-Mulk dan ayat yang kedua. Mari kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah. Di mana nih pondok menika tabaraka selalu maha mundak-mundak kebagusannya sapa Allah. Mana nih mundak-mundak orang tahu ke apik. Karena itu kita memahasikan, karena Allah itu tidak pernah tambah kecuali yang baik-baik saja untuk jadi bagaimana mengatur ciptaannya ini. Alladzi biyadihi, yang di tangannya al-mulku, segala kerajaan. Hanya istighraq, segala kerajaan. Kalau sudah bicara begini, kita bicara masalah seperti al-alamin, semesta alam. Al-mulku, segala kerajaan. Katakan kerajaan manusia, katakan kerajaan jin, katakan kerajaan malaikat. Apa semut gak punya kerajaan? Kerajaan semut. Ya Allah bilang ala lahul khalqu wal amru. Ingat, kalau Allah sudah menciptakan sak ngurusane. Ala lahul khalqu wal amru. Jadi semuanya diurus oleh Allah segala-galanya. Sebutlah sampai kerajaan semut ya. Ini belum kerajaan Ya'juj Ma'juj. Ada. Karena Ya'juj Ma'juj bagian makhluk Allah yang akan juga nanti akan muncul. Ya'juj Ma'juj sekarang kira-kira berapa miliar? Belum keluar itu ya. Segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha kekuasaannya sudah tentu menentukan segala sesuatu dalam hal yang diurusinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Biasanya yang kita ucapkan dari istilah apel kita kepada Allah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit. Yuhyi dulu baru wa yumiit. Yuhyi baru wa yumiit ya. Seiring dengan kita ini dihidupkan Allah dan kemudian nanti juga akan mati. Pasti sudah itu. Di sini justru mendahulukan al-maut. Alladzi khalaqal mauta. Sementara kita hidup kecil. Ketika Allah bilang al-mauta, iling aku bakal mati lah. Tapi masih ada setelah itu namanya kehidupan, al-hayata. Setelah mati ada kehidupan. Kehidupan di mana? Di akhirat. Yang itu kehidupan hakiki. Kan begitu. Dengan proses yang panjang. Dari mana mulai hidup di mahsyar. Kira-kira di mahsyar ini berapa ribu tahun lagi? Ya, belum kemudian hidup di akhirat antara surga dan neraka. Allah, makanya kita disebut dunia. Dunia akhirat ini tidak berujung. Yang kemudian
Kemudian ada khalidina fiha abada. Apakah bagi kaum mukminin, apakah bagi orang-orang kafir ada abadanya ya. Kemudian untuk mengarah ke sana itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kamu, siapa saja ahsanu amala, jadi lebih baik, terbaik apanya amalnya. Subhanallah, Allah bilang bahwa Al-Aziz Al-Ghafur. Mengakhiri ayatnya dengan Allah itu Maha Perkasa, Al-Ghafur dan Maha Pengampun. Kalau kita berharap yang mana, yang terakhir apa yang pertama? Karena namanya Al-Aziz Perkasa. Senajan wong alim tapi gak tahu, habis sudah. Walaupun dermawan, habis sudah. Walaupun pejuang pun juga habis. Seorang hanya dia punya hasad, iri dengki pada orang lain. Masya Allah, walaupun ganjarannya gunung-gunung, tapi karena hasad itu adalah berarti protes sama Allah. Ya kumal hasada, wa innal hasada apa? Ya kulu apa? Al hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Bayang, habis. Karena hasad itu protes sama Allah. Protesnya, kenapa kan memberikan dia seperti itu, saya kok tidak ya Allah, tidak adil kamu ya Allah, gitu kan. Itu sudah namanya menentang Allah yang Maha Perkasa itu. Apa cari aku toh, muka aku urip yo, aku sih urip loh, kok kamu begitu ya. Bayangkan al-hasanat, berapa al-hasanat, gunung hasanat. Akhirnya kemudian kayak sekarang ada api, kemudian bakar apa? Kayu bakar. Kayu bakar ini, Masya Allah, ini kayu bakar saya gila, langsung telafif TKP. Kalau dulu kan api, di sini katakan kayu bakarnya pitung budang nih, kira-kira berarti ya. Kalau sekarang bisa kita contohkan bagaimana namanya Allah, namanya rudal itu ya. Yang mana doai, buah. Ini bayangkan kebaikan sebanyak apapun, sama sekali. Begini nih. Tapi di sisi lain Allah itu Maha Pengampun. Bagaimana kamu bisa diampuni oleh Allah, itu aja sudah. Caramu untuk bisa mendapat ampunan Allah, bagaimana kamu mengerti tentang aku, katanya Allah. Maka kemudian paling enggak ada namanya materi ujian hidup. Kita sebut namanya materi ahsanu amala, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan matematika, bukan IPA, bukan IPS, enggak. Namanya materi apa? Ahsanu amala. Ketika bicara amalah, paling terbaik amalnya mesti bukan sekedar amal yang bernilai ibadah. Begitu, amal yang bernilai ibadah. Jadi kenapa amal bernilai ibadah? Seiring dengan Allah berfirman, wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada nafi, ada isbat. Permasalahannya kita hidup ini, kata Allah, untuk mengenal aku, liya'buduni, liya'rifuni, ma'rifatullah. Dan kalau mengenal aku kemudian ya'budun, sudah tentu menyembah aku. Jadi ya'budun itu harus dimulai dengan ya'rifun, mengenal, baru kemudian mentakdiskan Allah. Jadi
Jadi nggak langsung ibadah kalau nggak kenal dulu. Sementara namanya orang begitu mengaku Tuhannya siapa, dia pasti melakukan ya'budun. Tandanya apa? Sampai juga penyembah Farji namanya ya. Ketika meyakini bahwasanya Farji sebagai Tuhan, ada kan di India ada kan? Karena siapapun akan keluar dari situ. Nah, ya, siapa sih mata si Farji gitu. Didasari dengan wujdan, ada mawajadna alaihi aba'ana, namanya wujdan. Yang wujdan ini ghairu ma'mun dan akibat, tidak aman akibatnya. Penyembah apapun akhirnya ya enggak aman. Pasti punya cara untuk namanya ibadah. Sehingga penyembah Farji, dia bagaimana nyembahnya penyembah Farji, yaitu mencium Farji ibunya setiap pagi. Nah, penyembah matahari, sudah begitu. Ketika meyakini bahwa Tuhan itu matahari, maka kemudian ada tiga waktu mereka menyembah matahari sambil menghadap ke timur di sini, yaitu indal ghurub, waktu mau, ya, wa indal tulu, ketika ya terbit, wa indal istiwa. Dan itu kemudian kita nggak boleh melakukan sholat setelah apa? Subuh, setelah sholat asar, setelah apa? Indal istiwa. Hakikatnya itu pas waktunya sudah nyembah, apakah setelah? Penyerupaannya itu kapan sih? Pada waktu apa sedang mau tenggelam ya, pada waktu terbit, pada waktu yang nggak boleh itu waktu itu, apakah kemudian setelah global, setelah asar, setelah subuh, indal istiwa. Jangan terpahami apa ya, pokoknya berasar udah sholat. Ya, pokoknya bersolat asar aja sholat, bersubuh aja sholat, indal istiwa jangan sholat. Itu fikih, itu sudah aslinya tidak begitu. Fikih itu caranya kan begitu kan ya, supaya uangnya ora usah kapan rugi kapan enggak, wis ngono ae lah. Paham ya? Sama dengan kita disuruh membahas apa sampai siku ya di sini. Lagi mau ditanya ini apa ora? Yo ora usah ngono lho, yo ora ngono ae. Pas gini kan ya, repot. Yo seru ya ngono ae lah. Mala yatim wal wajib illa bi fa wajib. Jadi di sini juga demikian. Makanya Siti Aisyah itu ketika Umar mengatakan tidak boleh sholat setelah asar, Umar salah mual gitu. Sing ora oleh ku pasti jadi. Nah itu kan bagi orang awam kan tidak mungkin, karena itu fikih, itu caranya. Semuanya lah, berasar aja. Apalagi kalau antum sudah belajar hadis, ada babur rohso as-sholat badal asur. Boleh sholat setelah asar. Dengan oleh ya, oleh. Apalagi kemudian Rasulullah itu kalau di saya pasti sholat 2 rakaat di rumah saya itu. Kalau misalnya mah bilang pernah Rasulullah sekali sholat 2 rakaat setelah asar di rumah saya. Kalau istri Aisyah bentuk omahku ngono. Sama kira-kira rumah hati sih kira-kira. Akhirnya kan kalau Siti Ummu bisa lama masih tanya, kenapa ya Rasulullah kok begitu? Iya, tadi itu mestinya saya setelah duhur, mestinya saya sholat ba'diyah gitu.
tapi saya disibukkan dengan urusan saya tidak sempat tak lakoni saya ini kodokan. Kapan Siti Aisyah dikejar juga kenapa sholat 2 rakaat? Ada cerita begitu. Pernah jawab, iya saya mestinya sebelum asar mestinya adalah saya sholat, tapi tidak sempat karena itu saya sudah asar. Dan subhanallah, Rasulullah itu kalau kodok pun melakoni temenan. Kodok pun itu jadinya wajib bagi Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah ya, kalau kita kalau kita kan, maka kodok bagi Rasulullah itu juga suatu kewajiban yang secara khusus, kewajiban khusus. Tahajud terus adalah kewajiban khusus. Kalau kita di sini kalau anda baca begini saja, orang apa hadis yang ada ngomong ini hadis ini mau dicari ngaji aja lah. Gitu. Jadi akhirnya kemudian yang tak boleh itu adalah pasnya, katanya istilahnya taat tahari, pasnya yang nggak boleh. Jadi kalau setelah sholat asar ya boleh, selama tidak pasnya. Akhirnya ahli fikih memasukkan dalam bab dimakruhkan dengan hitungannya apa haram, makruh sholat setelah asar, setelah subuh. Sementara kalau ada seorang sholat setelah asar, bagaimana sikap anda? Yang bertakwanan nasi goblok itu para asar sholat jadi dia aku sih goblok aku sholat di kodokan kok. gitu. Jadi maka fakir biasanya istintaj ini dibuat sedemikian rupa agar orang nggak usah tanya-tanya lagi, semuanya tak lakoni dan selamat gitu aja. Alhasil ini sedikit saya masukkan terkait dengan waktu-waktu penyembahan bagi penyembah siapa saja, dari mulai mengetahui menjadi apa, menyembah dengan cara masing-masing. Jadi penyembah farji akhirnya apa? Dan kita lihat betul caranya diatur oleh Allah. Ini. Ada namanya ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Udah ibadah belum bicara masih ibadah secara umum, ibadah vertikal apa? Maka ahsanu amalan di sini sudah tentu adalah amalan ibadah. Jadi jangan diadakan sebaik-baiknya amal titik endawi itu. Amal yang sudah tentu bernilai ibadah, dan seorang muslim ini masya Allah hanya karena la ilaha illallah Rasulullah amalnya oleh Allah dinilai apa? Ibadah. Apalagi kemudian ditekankan dengan niat yang jelas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu butuh tahrirun niyah, tuh mengedit niyah. Itu indahnya kita sebagai seorang muslim. Akhirnya kemudian ahsanu amala. Apa kira-kira yang disebut ahsanu amal? Namanya materinya apa? Ahsanu amala ya. Oke, setuju? Ya, iya. Ma huwa ahsanu amala? Dari pertanyaan. Karena terkait dengan ibadah, maka kemudian kita mesti pertama wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kemudian kita mengenal dengan bahasa tauhid kita semuanya kekuatan daripada Allah, dengan bahasa masya Allah, la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Kemudian untuk apa sih beribadah ini? Setelah Allah perintah pada kita dengan menjalankannya adalah untuk mencari apa? Ridho Allah.
yang kemudian menjadi semacam kata umum. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Coba banyak orang macam-macam. Kamu datang telatnya terus gitu ya, terus kehilangan akezan. Jadi pertama adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Nah, maka kemudian dibahasakan para ulama dengan bahasa ibadah itu 3 pokok yang harus dipahami. Seperti ahsanu amala adalah pertama lillah. Satu. Yang kedua kemudian billah. Wah, kembali masya Allah, la quwata illa billah. Ya. Ketika namanya kaum muslimin yang Allah mendapatkan kelebihan yaitu al-irasu wal istifa, karena yang alhamdulillah mendapatkan warisan Quran hanya kaum muslimin. Dari situ kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya adalah karena menerima warisan ini. Dalam firman Allah, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Jadi namanya adalah al-iras wal istifa. Kenapa menjadi mendapat istifa? Karena mendapat warisan. Yang lain nggak menerima. Yang lain terima Injil, terima ini. Kita saja ya. Justru dengan alhamdulillah kita menerima warisan Quran, dipilih oleh Allah dari umat yang ada ini. Itu pun kemudian faminhum zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasidun. Wa minhum sabiqum bil khairat. Subhanallah, begitu Allah sabiqum bil khairat, itu pun biidznillah. Gitu. Kalau kita mengembalikan firman ini sebetulnya pengertian zalim nafsi, zalimun li nafsi fil khairat, muqtasidun fil khairat. Kan itu, karena ada kata khairat. Li zalimun nafsi fil khairat, muqtasidun fil khairat, dan sabiqun fil khairat. Allah bilang biidznillah. Ini masalahnya. Jadi jangan sampai Anda mengatakan wah aku ini yo awakku. Ini masalahnya. Nah di sini yang memang kadang-kadang orang tidak sadar. Tapi inilahnya itu. Kalau bahas masalah haula wala quwwata illa billah, la quwwata ora kekuatan ibadah. Wala haula ora kekuatan daya sumingkir saking dosa. Wala quwata ora kekuatan melakoni ibadah. Ngono wa haula ora ono daya sumingkir saking maksiat. Wala quwata ora ono kekuatan ibadah illa billah. Pengataan sama dengan illa biidznillah. Jadi dengan ini makanya mudah setinggi kita apa saja, seperti apa keberhasilan macam-macam, wis aja muni apa-apa. Iki ngono kabeh kekuatan saka Gusti Allah. Ini penting ya. Kalau ndak terjebak lagi dalam permasalahan tadi, al ilmu wal amal wal ikhlas wal khasyah. Di al khasyah banyak yang gagal. Karena muncul apa? Anania, ana khairum minka dan sebagainya. Ana khairum minka, walaupun Anda bikin apa sudah. Itu betul.
Maka jangan ada seorang pun meremehkan orang lain. Ini adalah keselamatan hati. Gitu kan. Ya. Jadi berarti sekarang pertama ahsuna amal apa? Harus apa? Lillah. Yang kedua, billah. Nyatakan dalam dirimu keberhasilanmu ini macam-macam semata-mata adalah karena pertolongan Allah. Biidznillah ya. Yang ketiga, fillah. Ulama memberikan sangat simpel bahasanya. Fillah itu ditolak bima indahu la li'ajilin. Wah, ditolak bima indahu la li'ajilin. Hanya untuk mencari ridho Allah. Atau enggak salah kalau kamu juga kemudian mengatakan ditolabi untuk mencari pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah telah menjanjikan sebagai seorang muslim dengan amalnya itu fi kulli hasanatin apa? Bi asrati amsaliyah. Allah sendiri kan? Nah, kan begitu kan? Kenapa itu enggak kita kejar? Kalau itu kita kejar, nanti urusannya dengan surga, dengan tingkatan-tingkatan yang tinggi itu. Karena apa sih? Ya karena banyaknya pahala. Semakin banyak pahala, semakin apa? Kan begitu. Walikullin darajatun bima amilu. Jadi makanya tidak masalah Anda jangan bicara terlalu tinggi. Potong dari ganjar kayamu, kayak kau usah ngomong lah, jangan lapo. Allah janjikan baca Quran saja lah, satu huruf 10 kali. Kan gitu. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif lam mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3. Karena interaksinya dengan Allah, dengan siapa-siapa. Ini adalah interaksi langsung dengan Allah. Kata Allah, aku nggak mengatakan yang itu 1, 2, 3. Jika Anda mengajarkan alif lam mim, tahu berapa? Anda ngajar pada murid Anda, ya, murid Anda kayak iso-iso. Alif lam mim 10. Udah bilang ya? Allah. Lah ngono kan. Jadi karena muridnya nggak bisa kecuali mengulangi berapa? 10 kali, maka 3 kali 10 kali 10. Dapat berapa? 300. Barokah goblok santri. Maknanya saya harus sabar, kan itu kan patenannya. Ini turun tuwek mana yang diajari? Waduh, bagaimana pun saya. Ini belum kalau dia ada baca Al-Quran, si pengajar ini kemudian mendapatkan pahala yang dikirim. Multi level marketing itu. Apa? Itu menjadi motivasi. Jangan gaya ibadah memberi ganjaran. Nasi tahu ganjaran ini siapa? Orang kalau Gusti Allah beri ganjaran. Kalau kita saja kalau ada orang berbuat baik lah matur. Nuwun, iki sakmene kabeh gawe sarung siji ora. Matur nuwun pira. Kamu matur nuwun, Pak. Kita diberi hadiah 100.000 matur nuwun. 1 juta matur nuwun. 10 juta matur nuwun. Gusti Allah kan ngono. Hanya harganya kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali itu saja sudah. Begitulah. Jadi jangan kemudian mengatakan yang kau enggak teman saya. Kamu kalau saudara, ridha bima indah itu yang jelas adalah ridha Allah atau mencari pahalanya Allah. Kele ono, pengen ganjaran apa? Surga apa? Walikullin darajatun mimma amil. Sempatkan, jangan ada dalam aktivitasmu kecuali di balik itu ada pahala. Itu. Nanti sesuatu pun yang dibiasa tradisi, piye carane oleh ganjaran ngono. Turu sak turu, biasa kan turu. Tapi piye carane awakmu oleh ganjaran. Disebut Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tuh wahya amut.
amutu wa ahya, terbalik. Kamu terus urip maneh jadi iso urip maneh. Nah, ini maknanya dengan menyebut itu saja akhirnya kita tidur yang tidak tahu apa-apa ini berpahala, kan begitu kan? Sampai di situ, sampai ada kaidah apa? Ada kaidah biniyatin shalihah tangqalibul adah ibadah. Jadi jangan sempatkan apa-apa kecuali di situ pasti ada nilai ibadah. Bayangkan kayak saya ini sudah ditakdir oleh Allah harus antara Pujon dan Surabaya. Harus mesti Tokorono yang ngaji, ini yang ngaji lah. Ya, budal ini kan, alhamdulillah. Niat muter ya, Pak. Kan gitu. Karena Allah berfirman, inna nahnuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, amal apa saja, wa atharuhum, dan jejak kakinya. Jejak kaki temenan bani muter gak ngerti aku. Tapi itu kan motivasi. Kenapa saya harus malas-malas? Ya berangkat lah. Gitu, ya berangkat. Ini semuanya dalam rangka mencari pahala kan. Litolabi ma'indahu la li'ajilin, bukan karena kepentingan sesaat. Ayo, apa kepentingan kalau bukan ajilin duniawiyin, ada hubungan dengan masalah dunianya. Itu diajilin. Seorang senang apa tidak dipuji? Ajilin. Seorang nggak senang pamer, ajilin. Senang nggak orang, gua denger aku gini, senang nggak? Ajilin. Masya Allah. Di sini yang biasanya gagalnya di sini. Karena itu kemudian ada alimun kadzabta, mujahidun kadzabta, kemudian ghaniyun kadzabta. Udah. Ini pertama yang perlu kita tahu apa materi ahsanu amalah. Amalah berarti ibadah. Ahsanunya apa? Kalau standar amalan ini dan mau Allah ridho dan memberikan pahalanya adalah harus 3 hal dilakukan. Pertama apa? Lillah, kemudian billah, kemudian apa? Billah. Lanjut. Lillah, billah, sama billah. Begitu Anda tidak melakukan ini, ya nanti bukan belum ahsanu amalah. Karena ahsanu amalah menunjukkan namanya kata muhsin. Nah, sementara kita ngerti, ada namanya Islam, ada namanya iman, adalah ihsan. Ihsan seperti apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi jangan ihsan kemudian jadi wali kabeh yang ngomong. Karena Allah selalu mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin wa innallaha lama'al muhsinin. Sementara kemudian kaum muslimin ini pengetahuannya sudah tentu berbeda-beda, tidak sama. Maka ketika kemudian Allah berfirman yang selalu diucapkan oleh khatib Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih apa? Dewi haqqa tuqatih apa ora iki? Kan hak itu kalau ulama memberikan nabi sesungguhnya kan begini, malaikat kurang apa nih takwa ini dulu hak itu. Padahal sudah Allah menentukan dia adalah orang-orang yang gak maksiat. Sampai istilahnya umpamanya kowe itu sujud subuh sampai sujud mana dulu hak itu belum apa-apa kan. Terus begini, paling nggak himbauan takwa itu hanya dilaksanakan semaksimal mungkin. Jadi akhirnya kemudian khotibnya sama audinya ya berdoai.
Tapi wajib disampaikan. Yang justru saya dengar dari Abuya itu Masya Allah, itu yang menjawab persoalan saya. Tidak mungkin lah gini. Abuya dawuh, seorang muslim itu gak sama pengetahuannya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan pada seorang sahabat terkait dengan dia siapa, karena sahabat sendiri sudah begitu pengakuannya seperti apa, sampai seperti ketika Rasulullah khutbah, kemudian ada sahabat ngacung, ya Rasulullah, mata sa'a, kapan? Rasulullah tanya, mada ada talah, mada, kamu sudah siap apa? Tanya mereka, kiamat kita. Karena memang kita harus siap kiamat ya. Tiap kiamat kalau akhir zaman tak selamat juga, tak selamat teman. Pasti fitnah yang paling berat akhir zaman kayak sekarang ini ya. Maka siapmu apa? Ma'adatu laha min kasiri sholatin wala saumin wala sadaqah. Dia ngaku, ya Rasulullah, aku nggak bisa bersiap dong namanya kiamat ini dengan banyak sholat sunnah, dengan banyak puasa sunnah, dengan banyak bersedekah. Apa namanya? Samain karo aku pedor sholat tahajud piro. Ayo pedor. Kalau sahabat ada begitu ya. Bilangnya ya aku udah bisa mempersiapkan untuk kiamat ini dengan banyak sholat sunnah, dengan banyak puasa, sedekah pun juga tidak banyak. Tetapi walakinni uhibbullah. Sekarang kamu saja kita kira-kira kayak siapa begitu apa enggak? Sama dengan dia ya. Kita berdoa lah. Sholat ya sholat keluar gitu. Sudah lah. Posone ya Senin Kamis kami orang tahu. Jarang. Berdoa lah. Artinya sekarang jadi kalau begitu permasalahannya bukan masalah kue wali gak wali sih. Wali gak wali itu beda ya. Karena prosesnya sendiri. Nah, kalau kita katakan yang terpenting dapat apa? Derajat minal muhsinin sudah. Hal anta minal muhsinin amlan kan gitu kan. Ya, itu aja sudah. Terkait yang kita suguhkan ini pun, masya Allah masih jauh. Jujur, alhamdulillah tidak dolim nafsi lah. Ya. Sementara di sana masih banyak dolim nafsi ya. Wong sholat ya ora ya. Nah, kita alhamdulillah gelem ngaji gelem iki. Alhamdulillah. Tapi ya muqtasidun wae. Ojo kuwi ada di samping khairat. Pret. Ya gitu aja sudah. Tapi anta minal muhsinin amlani. Karena itu asal amalah menumbuhkan bahasa al-muhsin. Begitu saja sudah. Jadi sekarang bagaimana kemudian menjadi muhsin dengan tingkatan kita yang berbeda. Sementara Rasulullah pernah berkata kepada seorang sahabat, sinai wiruh opo tetep ono, wiruh opo arafta faljam, we ngaji masuno yaiku rungokno lan lakono. Sonoe. Jadi setahu kita apa? Itulah. Ya. Arafta faljam. Itu saja arafta faljam. Itu sudah tergolong apa? Muhsin. Karena faljam itu menuntut apa? Namanya harus bersungguh-sungguh. Faljam itu enggak asal-asalan. Faljam itu enggak kemudian apa? Saenake yo ora ndak. Namanya faljam. Sekali cek istilah koni. Menawa iso apa iku isomu ya pokoke cekelono. Nanti sangat ada hubungan dengan akhir surah Ankabut. Ada itu ya. Bentar. Ini saya bawakan ini araf tabah faljam. Nah sementara ini masalah ibadah yang tadi yang kita kejar adalah hal anta minal muhsinin. Bukan apa gelar, bukan S1, bukan S2, bukan S3, bukan doktoral, bukan profesor. Tapi hal anta minal muhsinin. Walaupun Anda termasuk siapa saja, hal anta minal muhsinin. Arafta waljam. Kalau begitu jadi ukurannya untuk
kita di mana? Kata Rasulullah, kamu seorang muslim itu ketika kamu mendengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berarti kecerdasan intelektual harus apa sih? Yang harus diutamakan dulu, Iqra bismi rabbika. Itu Iqra itu adalah bacalah ya. Bismi rabbika. Kalau bismi rabbika urusannya dengan ilmu agama apa ilmu agama? Jadi itu aja gampang. Prioritas dalam kehidupan seorang muslim dimulai Iqra, itu berarti gue kudu ngerti agama kan gitu. Kalau yang lain kan melengkap Iqra bismi rabbika itu berarti yang jelas berkaitan dengan membaca yang mengenal akhirnya yang harus diketahui adalah bismi rabbika ma'rifatullah, berarti apa? Agama. Karena itu Rasulullah bilang Udu aliman, jadilah kamu wong sing alim. Alim mengko ilmu, nek gak iso alim au muta'alliman. Ya, kok gak iso alim ya ngaji ya. Ngaji itu nyatet apa ora? Nyatet ya. Iya, nyatet iki muta'allim tadi. Mau ngaji mingguan, mau ngaji apa? Tapi orang muta'alim, Masya Allah, mondok sampai puluhan tahun. Siji mana? Tapi alim berarti setelah muta'alim. Ini orang Islam ngono mau mustami'an, yes, kupingmu lah. Nah, itu tidur. Nggak diurut, ikan rumah ini sudah terbang, ada ngacil kan rumah. HP-nya ya, oh mustami'annya, oh muhibban, ya seneng iku ngene ngaji rek sakno ora nang kopine kan, ora ada jajane tak kirim bar ngaji mangan kabeh lah, iki hebat gitu. Wala takunil khamisata, kowe ojo dadi wong nomor 5, alim ora, muta'alim ora, terus murni ora, terus muhibban ora, hancur kowe, celoko. Ini masalah di sini, makanya ngaji gak mudah juga loh ya. Makanya ngaji dikatakan idza marad min riyadil jannah farta'u. Iki lulus taman swarga iki. Apalagi di akhir zaman kata Rasulullah, kalau itu selamat telu rezeki sing halal, betul gelem ngaji. Nomor telu golek kanca krana Gusti. Kanca bisnis syarat-syarat. Kanca politik syarat-syarat. Kanca komunitas syarat-syarat ya. Komunitas Pajero, Masya Allah, komunitas Harley, tapi urana apa nih? Kalau fillah ini ada yang ngingetin kamu di mana, kamu mau mati, kamu ini, Masya Allah, kan di situ masalahnya. Jadi akhirnya kemudian jadi ahsanu amalat dengan tingkatan yang tadi berbeda. Nah, tinggal antum di mana aja deh ya, posisinya di mana tuh? Mustami apa muta'alim, mau ngaji ini mingguan aja. Alhamdulillah tahu isyah bulanan ya. Tapi ini masalahnya adalah kalau sudah bicara masalah ke Allah itu nilainya untuk menjadi namanya ketenangan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, termasuk ngaji itu. Dengan ngaji maka menjadi tatmainnul, itu imbasnya itu bukan waktu ngaji tok. Makanya Rasulullah mengatakan sholatu ila sholati kafaratun lima bainahuma, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma, ya, al-jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahuma. Itu imbasnya itu bersambung. Makanya ngaji sih temenan, ojo ngaji ngaji. Katanya ingin ketenangan yang ngaji ya, tapi ngaji sih temenan. Kecuali ada urusannya udah ngaji.
Itu bayangkan ya orang ngaji apa kalau mundeng tuh ya salah dewi kan itu tuh orang ngaji salah dewi mundeng menungso itu bukan dia soal mundeng diuji tapi ujiannya begini gue ini sama sesama menungso kotak gini koyo gue pengen garis panjang pengen apa udah di presiden perlu ya tapi gue ada garis miring loh ya miring kamu tembus apa enggak dengan miring ini jadi tadi itu akhirnya kemudian penting kita menuntut minal sini ini tadi sudah jadi kemudian bagaimana selanjutnya kalau kamu sudah ingin bicara dan ingin menjadi muhsinin Allah berjanji inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Mohon ya, kalau sudah kita termasuk muhsinin, maka Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Selanjutnya rahmat Allah itu 100 rahmat kata Rasulullah. Yang satu baru diturunkan di dunia, yang 99 di surga. Terus yang satu di dunia ini rahmat Allah di sini satu, termasuk Rasulullah akan mengatakan ada namanya kuda betina mekangkang ya. Kemudian si belunya apa nyusu dia mekangkang min rahmatillah. Ini kalau kita lanjutkan masya Allah ya panjang kok ada kucing susu ini 10 berarti Allah akan bersiapkan di punya anak apa 10 enak pendilian kabeh itu cara Rasul gitu. Sementara 99 makanya paling tidak dengan Islam saja man qala wa halal jannah itu surga itu masya Allah. Karena itu kemudian itu bukan karena amalmu adalah karena rahmatnya kan gitu bukan karena amalmu karena rahmatnya saja. Maka dengan masuk surga berarti akan dapat nikmat dari 99 dan kemudian itu bukan karena la yudkhila ahadukum jannata amal qila wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min indi ya. Sudah. Itu adalah janji Allah. Dan cara untuk mendapatkan ahsanu amala dan menjadi muhsin itu terakhir adalah kita pahami dari firman Allah di akhir surat Al-Ankabut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin tetap kembali kepada namanya al-muhsinin innallaha yuhibbul muhsinin. Sekarang ada ma'iyatullah lil muhsinin. Untuk menentukan Anda menjadi minal muhsinin Allah menggunakan bahasa walladzina jahadu. Jahadu. Di sini ada jihad fisabilillah ya. Ini ada jahadu fina. Jadi makanya kemudian ulama-ulama lebih menerjemahkan walladzina jahadu bersungguh-sungguh melakoni mujahadah. Bukan jihad. Mujahadah. Fina untuk mencari ridho. Gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebetulnya kalau sudah kamu ingin bersungguh-sungguh jangan khawatir kamu. Jalannya banyak, subulana. Ketepatan alhamdulillah ngaji subulana. Ketepatan kemudian kita punya apa subulana. Pokoknya, tapi kamu syaratnya apa? Jahad. Tidak usah kamu artinya jahad itu kemudian semaksimal, nggak usah begitu. Sungguh-sungguh tak wis. Sungguh-sungguh itu dengan sungguh-sungguh yang paling real di sungguh adalah istiqomah rutin. Rutin. Ketika subulana ini banyak
kemudian kamu rutin apa enggak, itu masalah di situ. Maka di sini kemudian sahabat-sahabat ingin mengejar syukulana itu, ingin mendapat syukulana itu macam-macam, dari caranya masing-masing, sesuai dengan seleranya masing-masing, di luar ketentuan-ketentuan yang sudah umum, menjalankan kewajiban ini sunnah. Tapi bagaimana aku menyuguhkan sesuatu pada Allah, disuguhkan dan sungguh-sungguh bersifat istiqomah, yang kemudian kenapa timbul namanya istilah namanya wirid atau hizib atau rotib. Yang itu sebetulnya adalah bukan hanya qolian tapi juga fi'lian. Tadi ada sahabat ngaku ma'adat nalaha bikasirin min sholatin wala somin wala sodakotin. Sodakotin jelas berkaitan dengan masalah apa? Fi'li. Jadi qoli dan fi'li. Kalau boleh enak, tapi ngono rutinnya sing ya kan gitu. Sementara Allah itu tidak melihat banyaknya, sedikit tapi itu dicintai oleh Allah. Ahabul amali lallahi adwamuha wa in qalla. Karena yang real untuk istiqomah itu berarti yang sedikit. Nek akeh ojo-ojo akeh, bareng ngono mari ngono bablas. Sebab ada istilah khairun qarra, khairun qarra khairun min qalilun qarra khairun min katsirin farra. Khairun qarra khairun min katsirin farra. Jadi sedikit tapi kontinu lebih baik daripada banyak tapi terlepas. Kekontinuan itu, istiqomah itu adalah nilai sambungnya sama Allah, bukan nilai banyaknya, nilai sambungnya. Nilai sambungnya itulah yang kemudian dihargai oleh Allah. Karena itu kalau sahabat menyuguhkan sesuatu yang kadang tidak mesti harus kemudian kalau bilang sama Rasulullah, tahu-tahu begini, tahu-tahu begini. Itu nanti kalau zaman Rasulullah enak langsung dijawab Rasulullah itu. Oh, begini itu. Contoh ada seorang sahabat ketika mau sholat, Allahumma atini afdhalna ma tu'ti ibadaka sholihin. Itu aja. Kayaknya Rasulullah setelah salam, manil qa'il, siapa tadi yang kalau sholat bilang, ada malaikat semuanya turun. Apa yang kamu katakan, dan kamu akan dijanjikan mendapatkan yang kamu minta. Akhirnya seperti Ubay bin Ka'ab, aku ingin membaca banyak sholawat aja ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bayangkan namanya Allah perintahin, Allah sallallahu alaihi wasallam taslima lagi. Terus harus berapa saya baca salat padamu? Ya Rasulullah, kalau saya bisa melaksanakan paling enggak berapa? Menurut Rasulullah, ini saya luyono lah berapa? Sampai asalnya dari mulai katakan 2/3 menjadi apa? Separuh jadi setengah akhirnya totalitas. Tapi temenan ini wakeh, tapi kalau kita kan kurang usah ngono sidik, tapi bukti ini temenan apa lah. Itu saja akhirnya kemudian jadi akhirnya mempelajari para sahabat, kemudian mereka kemudian ingin menyuguhkan dengan segala yang diusahakan. Berarti kita juga dapat kesempatan itu sesuai dengan selera sanubari kita. Maka kita nggak bisa memaksakan diri. Di antara kita kalau umpamanya qolian itu apa? Kalau saya satu contoh oleh Abuya, pertama diberi wirid pakem, ya sudah itu saja. Ya hasbana 450 kali dan ya latif. Itu waktu itu Abuya bilang kepada saya, karena kamu harus berjuang pula. Duwe apa kowe? Polisi duwe pistol, tentara duwe pedil, duwe apa? Gitu. Tak weni asbana karo, tapi syaratnya danu, jadi ada awan turun. Akhirnya itu menjadi satu contoh saja cara mengarahkannya begitu. Kita sendiri juga begitu. Allah alam, ada yang senang baca Al-Quran. Ya sudahlah pokoknya Al-Quran. Memang manisnya di sini sampai usahakan nama itu semanis mungkin. Nek gak
ngelakoni kaya apa ketonono iku lakonono. Disitulah kemudian Anda akan di tempat Allah minal sini gitu. Walaupun kelihatan zaman itu, tapi istiqomahnya bukan masalah banyak dan sedikitnya. Sampai sodakoh pun ittaqun nara walau bisik ditamroh. Kenapanya? Hindari Anda kepada orang secuil kurma, bayangkan. Terus sekitar berapa? Kalau bukan menunjukkan apa? Sedikitnya. Karena manusia ini memang karakternya pelit. Jadi caranya Rasulullah saiki sedekah sekali mencucur, tapi ukurannya adalah setiap hari, mesti setiap hari. Kamarnya berapa? Berapa umurnya? Saya parkir ya biro sih. Terus di secuil ya 500 ya. Sampai kemudian sampai Rasulullah bilang sabaqat dirhamun mi'ata dirham. Satu dirham dari orang hanya punya 2 dirham berapa? Separuh. Itu justru akan mengalahkan 100 dirham. 100 dirham yang dari 1000 berarti seper. Jangan lihat banyaknya, lihatlah kamu bisa mulai 1 dirham dari 2 dirham mengalahkan 100 dirham dari 1000 dirham. Banyak dari orang kaya jangan kaya tok. Iya maksudnya orang kaya wah aku ya pret gitu. Masalahnya kalau ada zakat itu 2,5% 1/40. Ada lagi namanya 1/2, ada lagi 1/10 ya 1/10. Jadi 1/10 karena infak itu dengan kesadaran bukan kewajiban, berarti paling tidak 1/10. Jadi orang punya 1 T berarti 100 miliar. Cuman sing ngaji fikir-fikir ya sama. Mulai umane sing ngaji sudah kabeh masalah selesai kabeh. Lah sing ngaji ini lah duduk ini. Masuk bila kapan kesempatan apa? Ngaji. Makanya ngaji fikir bersalah suatu zakat. Ya si ngaji fikir. Kan gitu. Sebab kita benar wala bisyiki tamroh. Bayangkan. Luar biasa ya. Artinya fi'liyah sedekah itu ngono tok kita ora akeh. Tapi kan rutinnya. Apalagi dilungno dewi ngono di mana ya? Dilungno dewi. Masya Allah. Jadi akhirnya kemudian itulah arti kenapa para ulama memberikan kesimpulan seorang muslim harus punya apa? Wirid kalau ingin selamat. Man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Baca kesinggung dulu ya. Sopo sing ora diwiritan padha karo kethek. Sebetulnya ucapan ini adalah ucapan yang paling mudah, yakni waznan ala man laisa lahu wirdun fi'lun fahuwa sing enak muni kirdun. Masuk bahwa bakaratun ya ora gak enak lho. Man laisa lahu wirdun fahuwa pas kirdun ala wajhi fi'lun jadi gitu. Kok mau bakaratun ya ora enak. Tapi ini juga artinya apa? Suatu pelajaran penting. Jadi kalau begitu uang Islam itu ojo sampai gak duwe wirid subulana banyak. Nek ngaji sing temenan, nek kapan sedekah sing temenan. Alhasil kok temenan tok. Nah, baru kalau temenan maka innallaha lama'al muhsinin. Akhirnya ma'iyatullah dibahas oleh para ulama ada 4. Kebersamaan Allah terhadap muhsinin, karena kita Allah innallaha yuhibbul, apa artinya cinta kalau bukan memberikan ma'iyahnya kepada muhsinin? Maka ma'iyahnya Allah terhadap muhsinin ada 4. 1 an-nusrah ya. Pertama an-nusrah, yang kedua at-ta'yid, yang ketiga al-khifdu wal-khifid,
Nomor 4 al-hidayah. Pertama adalah apa? An-nusrah. Yang kedua at-ta'yid. Yang ketiga al-khifdu al-khifid. Nomor 4 al-hidayah. Ini akan berlaku kepada siapa saja akan merasakannya. Nah, an-nusrah, pertolongan sangka Gusti Allah. Ya sudah, Masya Allah, aku diwiridan nih. Wah, ibadahnya gampang kabeh. Nah, urusanku gampang. Oleh ngono aja. Semuanya bisa merasakan batin. Pertama apa? Pitulung sangka Gusti. Yang kedua, penguatan daripada Allah. Dan yang ketiga, dijaga oleh Allah. Janing ini guys hancur. Alhamdulillah kasih to. Janing ini guys buah. Tapi Masya Allah, Allah sih joko jeruk. Terus Allah menunjukkan jalan. Gini loh, cara ini loh, kuning ini loh, gini loh. Jadi selamat. Itu bisa dirasakan sama per orang. Ya. Akhirnya ternyata nanti akhirnya kembali kepada ya'ti minallahi ma lam yakun fil bal. Akan datang dari Allah sesuatu yang di luar perkiraan. Roh ini kemana ini diberi pas butuh pas konoan. No ini gampang. Bisa sih ngaji masalah di HP soalnya. Jadi sampai di situ ya hubungannya dari mulai ya ahsanu amala, udah kemana arahnya, kemudian innallaha qaribun wa inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, kemudian selanjutnya wa innallaha lama'al muhsinin. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Yang lakonane senajan sidik tapi apa? Ojo gak sud duwe wiritan. Kalau sebutnya wiritan itu gampang, dasarnya apa? Fatihahmu sedina pira sih? Katbiyen ngono ora? Wis sudah. Itu muara pertama. Setelah sholat kamu apa? Subhanallah hari 33, kemudian tambah 100. Katbiyen ngono toh? Ora rubah. Nah sudah itu kan nyantol sama Allah. Nyantol sama Allah sekian baik contohnya, kian sabar sama Allah sampai di situ dibuat oleh Allah caranya bersolat ojo lamcing. Iki sholat itu maksud aku cukup, enggak, belum cukup, terus masih kan gitu, bahasanya begitu. Karena namanya Allah itu mestinya dalam segala tempat keadaan, tapi kita nggak bisa. Wis sholat mau 5 menit, iku sik akeh ini. Kita Allahu Akbar, pikirannya ngelayak. Tapi ngono-ngono aku muni Allahu Akbar, ngono. Ngono-ngono aku muni dina siratal mustaqim yang muni saya. Tapi Gusti Allah yang perintah Gusti Allah suruh bilang dina siratal mustaqim. Apakah mustaqim maknawiyan, apakah hissian? Maknawiyan maknanya artinya adalah Islam. Kalau hissian yakni lewat di atas siratal mustaqim, alamat ini jahannam, di atas jahannam. Alhamdulillah mukmin tok, tapi insya Allah apa bisa lewati itu maksudnya bisa ketipan apa ya? Iya ini kan wali ini tok ya. Nabi ini tok aja-aja dewe termasuk berangkang bahwa berangkang tapi bisa nguat. Maknanya berarti nguat itu berangkang, padahal nguat itu Solo Surabaya sampai Jakarta kan. Ayo apa? Bisa apa? Lah kalau bisa nguat ya maknanya genine orang panas. Bisa nguat. Panas bisa nguat. Ceplok. Seperti gak ceplok. Hanya pada saya ihdinas siratal mustaqim. Makanya kemudian ketika Rasulullah bersabda innar rajula la yansarifu, seorang ketika ia selesai salat wa ma kutiba lahu illa usuru salati, tidak tulis baginya kecuali 1/10. Masya Allah, 1/10 ditulis bagus. Katanya Imam
eh, Imam Sya'rani, ada fadlun kabir, sepersepuh ditulis bagus. Ya Allah. Sementara ada yang sepersembilan, ada yang seperdelapan, ada yang sepertujuh, ada yang separuh, maksimal separuh loh sholat itu. 5 menit, 10 menit ya, itu maksimal separuh. Ingat sama Allah total separuh. Isi daun kanjeng Nabi lho, kanjeng Nabi daun. Ini kanjeng Nabi kan di atas level khusyuk, di atas wajulat as-sholatu qurrata'ini fi sholati, wajulat qurrata'ini fi sholati. Saya dengan sholat itu bukan masalah khusyuk, itu adalah ketenangan saya. Baru sholat namanya beliau itu di luar kesibukan, hanya sama Allah, totalitas. Kalau kita kan khusyuk ya, khusyuk sholat itu pun dicatat, masya Allah, dicatat 10 bagus, maksimal pun juga apa, separuh, maksimal pun itu separuh. Dikatakan orang sudah terbaik itu separuh. Kalau kita ya, Rasulullah sholatnya diriwayat dalam hadis, sholat duhur setengah jam, sholat asar setengah jam. Kalau kita 5 menit, jadi ini namanya setengah jam, berarti 30 ya, 30. Katakan itulah lengon kok iso diarani khusyuk dulu. Khusyuk itu kan sak maknane saiki ini. Kita ini sendiri umpamanya 5 menit itu kira-kira bacanya sudah cepat apa belum? Mau sing akeh gak ngono. Nah, coba itu hitungan ya, hitungan ya. Sini Allahu Akbar. Baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi ya. Terus ngono Fatihah ngono surat. Iki yang kita ya. Iki Fatihah terawih ya. Kan Fatihah itu sunnahnya apa, ayat per ayat apa harus berhenti dan sekaligus bernafas, sunnahnya begitu. Ini tidak proper. Hitung saja umpamanya baru cetokin dalam lafalan, insya Allah 10 menit lah. Terus kita biasanya, nah itu bisa. Jadi berapa persen? Itu saja sudahlah. Kalau bukan 1/10 dianggap sudah baik sholatnya oleh Rasulullah sendiri. Makanya Imam Sya'rani, hada fadlun kabir, ini adalah anugerah Allah yang besar luar biasa. Kok 1/10 kok baik katanya. Sementara awwalu ma yuhasabu bihi al-mar'u yaumal qiyamah as-shalah idza saruhat saruha sa'iru amalih wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Itulah jadi ngajinya ya gini ya. Ternyata kita bukan siapa-siapa ya. Sebentar suruh ngaji ya. Semakin kita ngaji, kata Imam Ali Sayyidina Ali, semakin kamu ngaji semakin kamu goblok katanya. Mazdadtu ilman illa zdadtu jahala. Tidak tambah ilmu agama, tambah bodoh. Ini kan ayat ini kan baru saya sampaikan sekarang ini ya. Tapi sejumlah kelebihan ya. Betul. Hasan amal dulu apa bahasan kita. Sekarang lain lagi bahasannya ya. Tapi itu insyaallah fadl min Allah. Mudah-mudahan selamat semua deh. Allahumma ja'alna hadaika wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tufina wa la minna syaqiyan wa la mahruma wa fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matik muslimina biha ala qabiliha wa atimma. Allahumma qamta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala tasrub. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna
وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا سالمين غانمين مستبشرين مجبورين مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا كل شيء قدير الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله الله ارحمنا أنت مولانا. الله الله كبرنا ما لنا غيره. الله الله ارحمنا أنت مولانا. الله الله كبرنا ما لنا غيره. الله الله ارحمنا أنت مولانا. الله الله كبرنا ما لنا غيره. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تقبل منا قلنا سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.